Selamat pagi Truna, apa kabar kalian pagi hari ini? Kakak berharap semuanya dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Nah, pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu teduh bareng nih. Yuk, kita siapin hati dan pikiran kita untuk memulai saat teduh nih. Oh iya, Alkitabnya juga jangan lupa ya disiapin adik-adik. Nah, sebelumnya kakak ajak untuk kita semua mempersiapkan bahan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Baik adik-adik, kalau Alkitabnya sudah terbuka, mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh menjaga dan melindungi sepanjang malam kami boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini, Tuhan masih menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami. Dan pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami, merenungkan, dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai yang ke-23 yang berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Baik adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Waspada Hari Terakhir. Adik-adik, tidak terasa bahwa kita sudah sampai pada bulan terakhir di tahun 2020 ini. Setelah bulan Desember ini berlalu, maka kita akan meninggalkan tahun 2020. Berarti, sepanjang bulan Desember ini, kita akan menjalani hari-hari terakhir di tahun 2020 ini. Hari terakhir merupakan salah satu tema penting yang ditulis oleh Rasul Matius dalam Injil yang diberitakannya. Nah, hari terakhir yang dimaksud dalam ayat 22 pada bacaan kita pada hari ini adalah saat ketika Tuhan Yesus menghakimi manusia serta menilai iman dan ketaatan mereka kepadanya. Pada waktu itu, banyak nih orang-orang yang baru tersadar bahwa mereka selama ini bukan melayani kehendak Tuhan Yesus, melainkan mengikuti pemikirannya sendiri. Walaupun seolah-olah mereka berseru memanggil Tuhan Yesus, bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat memakai namanya, tetapi hal itu dilakukan bukan untuk tujuan memuliakan Dia. Mengapa? Karena mereka itu tetap melakukan kejahatan, yaitu tidak mengasihi di dalam kebenaran. Bahkan nih, ada niat-niat jahat demi keuntungan pribadi yang terselubung dari mata manusia. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengetahui niat tersebut. Oleh sebab itu, mereka itu ditolaknya dan tidak dikenalnya sebagai murid-muridnya ataupun pengikutnya. Nah, adik-adik teruna, marilah sejenak merenungkan perilaku hidup kita selama ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi dan melayani kehendak Tuhan Yesus dengan tulus dan dalam kebenaran? Atau justru sebaliknya nih,
selama ini kita memakai topeng kebaikan untuk menutupi dendam, iri hati, niat-niat jahat untuk kepentingan pribadi kita. Oleh sebab itu, kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan, baik itu white magic, free sex, materialisme, narsisme, kemunafikan, dan masih banyak lagi. Jadi adik-adik, kalian harus jauhi semua itu ya, serta marilah kita sungguh-sungguh untuk hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian, ketika hari terakhir di dunia ini benar-benar tiba, kita tidak mengalami penolakan, melainkan diterima masuk dalam kerajaan sorga oleh Tuhan Yesus. Baik adik-adik, marilah kita tutup renungan kita pagi hari ini dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kami mohon agar kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa untuk menuntun dan membimbing kami, agar kami dapat berjalan pada jalan kebenaran-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami senantiasa memiliki hati yang taat, yang mau selalu ikut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar nanti kami juga akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan agar Tuhan selalu menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan, dan sebelum kami menutup renungan kami memohon kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, selamat beraktivitas ya. Jangan lupa kalian untuk selalu jaga kesehatan dan kalau kalian keluar harus selalu pakai masker. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!